Island. Apakah bakal tumbang? Ternyata masih bisa lolos. Yang ketiga, apakah mau coba? Monggo lewat, nggak jadi skip. Karena bakal langsung coba di-engage fight oleh Fluke dan juga Schweb ke arah tim Eagle Esports. Ya betul, dan dengan begini fokusnya dari Eagle Esports udah mulai terbagi-bagi, Pecah. fokus udah mulai pecah mereka, dan saat ini Namshin juga ditugaskan menjaga area bagian depan dari Vampire. Nampaknya needs-nya udah mulai terdengar juga, kokangannya dan juga timing ini dimanfaatkan oleh player Vampire-nya lainnya untuk bisa masuk lagi, nge-follow lagi pergerakan dari rekan satu timnya. Wah, tapi kita bakal lihat apakah Dresston ketahuan. Namshin mendapatkan target lagi. Kali ini dari Vampire hanya misalkan 2 player, tapi di lain sisi Bacon pun fight dengan tim EVOS. Zona kedua, tapi sudah cukup banyak nih tim yang mulai bertumbangan satu dengan lainnya. VPE dalam posisi yang sulit karena tinggal menyisakan Ravenclaw dan juga Schweb yang aktif saat ini. Stone pun akan coba diupayakan revive dan Eagle tidak terburu-buru juga untuk melakukan rush ke arah mereka, melainkan melempar beberapa utility grenade ke arah tim VPE. Betul, dan granat tersebut menggetarkan posisi dari Vampire. Ravenclaw juga udah mulai ambil aksi, udah mulai mendekati juga area barrier dari tim Vampire. Namshin juga langsung memberikan beberapa predict shot-nya, Free Fire juga dilakukan, dan saat ini The Chwachong juga semakin lebih maju lagi, bahkan dari seorang V1 dari Evan mendapatkan angle-nya juga ke tim Vampire. Yap, dari Chwachong masih mencari targetnya juga, tapi sementara kita lihat ini dari tim VPE, Ravenclaw dan juga Schweb tidak mau terburu-buru memberikan informasi di mana posisi mereka. Ravenclaw menunggu tim Eagle ini lengah, barulah di situ dia akan coba untuk menangkap targetnya. Schweb ingin mendapatkan jarak sejauh mungkin di antara dia dan juga pemain-pemain dari tim Eagle. Sembari zona kedua bergerak, OTW menutup, harusnya kita bakal melihat zona ketiga bakal rusuh sih. Di mana semua tim akan bergerak menuju ke arah shooting range. Betul, dan sekarang juga dari Ion mereka masih tertahan di bagian Yasnaya, tapi untungnya dari seorang Frenzy udah punya vehicle, akhirnya kabar gembira untuk tim Ion, mereka bisa bergerak lagi, bergegas masuk ke bagian blue zone, tapi oh no, Mort ditembakin dan hampir di-trackdown dengan pixel HP yang udah berlow, dan untungnya Voki tidak berhasil bisa mendapatkan satu knockdown-nya ke tim RRQ. Yap, itu tadi nggak ada angle cover dari tim RRQ, tapi untungnya dari Mort terkena headshot, itu kayaknya helmnya sih terbuat dari baja ya. Nggak tumbang Mortnya. Nggak tumbang, masih kuat, masih bisa berdiri dengan tegak player demi player di tim RRQ. Dan saat ini pemburu nampaknya juga masih bermain dengan cukup aman. Belum mau keluar dari compound mereka, sementara bagian luar dijaga posisinya juga oleh player lainnya. Tim Yudu saat ini The Xavier juga sedang commit fight ke tim lainnya. Oke, kita bakal lihat zona pun kali ini sudah terlihat menutup. Akan kemental kemana? Wow. Ke utara ternyata. Di sini kita bakal lihat tim-tim banyak banget yang tertahan di area jembatan, di pinggiran Rozok, bahkan sampai di kiri. Masaratui dan juga dari Schweb. Kemanakah tim dimakan rotasi, kita bakal lihat semuanya akan bergerak dalam waktu yang singkat lagi. Betul, karena dari Vampire dan Eagle juga mereka sama-sama tertahan pergerakannya, belum kelar Wah, fightnya. Bahkan saat DX. ini dikelarin satu player di Adik barang. lu. Rebels mendapatkan satu persatu, adik lu ditumbangkan saat ini. Mencari lagi yang kedua kalinya, ditembakin terus-menerus rotasi dari tim Warang oleh seorang Rebels. Iya, Lamborghini masih dalam posisi knockout. Akankah di revive atau akankah mereka kali ini fokus rotasi? Tampaknya Lamborghini pun kenok di seberang jalan yang membuat dari tim DX sedikit ragu untuk melakukan revive terhadapnya kali ini. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga cukup banyak tim yang mulai fight. Tampaknya Mort kali ini tidak lepas dari tembakan lawannya dan tertumbangkan di tengah-tengah ladang. Asa kali ini yang gantian lolos dengan nyawa yang begitu sekarat. Dapatkah dia selamat kali ini? Tampaknya belum terlihat di kill feed kita. Betul, yang terlihat adalah satu persatu player dari tim The Xavier juga ditumbangkan, niatnya ingin nge-revive tapi tertangkap sudah, dan saat ini Nerpeko tertangkap juga dari sisi Hale, bukannya Jingle tapi Hale yang ternyata juga join the fight, mendapatkan keuntungannya atas seorang Nerpeko. Nerpeko terjepit dari kedua sisi yang berbeda dan juga dua tim yang berbeda. Iya, kayaknya dari tim RQ nggak menyangka bahwa Dingos melakukan setup itu di open field banget. Hanya mengandalkan satu bunker kecil dan terjepit oleh berbagai tim. Dan memang arah yang mereka ngambil itu tempat yang gampang untuk ketangkap karena open banget. Betul, dan sekarang mungkin jadi PR tersendiri untuk seorang Asa melewati area yang benar-benar crowded banget dan berusaha untuk melintas, touchdown, mengambil area lower ground untuk bisa menghindari peluru panas yang dilontarkan juga dari tim Dingus dan juga dari tim Hale. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari posisi-posisi tim pun sudah mulai mencari lah kira-kira spot mana yang enak untuk menjaga sampai late game. RRQ mengambil tempat yang enak tapi memang riskan banget. Jalur yang mereka ambil itu ramai banget dan kalau diperhatikan dari mereka agak telat untuk bergerak. Kalau mereka dari awal zona pop up langsung gerak, mungkin belum ada Dingos yang sudah menunggu di posisi tersebut. Dikarenakan mereka tadi timing agak telat, jadinya malah ke pick off dua player mereka. Tapi dua player belum selesai, masih ada chance untuk mereka bertahan sampai late game. Ya betul, dan yang kita tahu pasti sekarang Severn nih menjadi alternatif pilihan banyak banget tim. Ada RRQ, ada TEM juga, bahkan ada EVOS juga yang sudah mengisi ke area bagian perkotaan Severn nih. Shooting range juga dilewati begitu aja posisi oleh tim Eagle, dan ternyata berhasil bisa meloloskan fight-nya dengan Vampire ataupun
berhasil bisa melepaskan aja Vampire untuk mereka berotasi, sama-sama berotasi, dan ini dia kedua play terakhir Vampire yang masih berusaha untuk bisa survive. Iya, Vampire bermain di pinggir zona, kehilangan dua pemain mereka, tidak membuat mereka kali ini bingung, tapi mereka terus fokus dengan gameplay mereka. Tapi kayaknya jodoh itu katanya nggak kemana-mana. VPE kembali bertemu dengan Eagle Esport kali ini. Dimana dari VPE muter sejauh-jauhnya, pergi sejauh-jauhnya, ujung-ujungnya ketemu lagi. Emang jodoh. Emang juga udah betul, dan di bagian belakang diikuti juga pergerakan seorang Swap oleh seorang Ravenclaw dan Eagle Esport. Mereka touchdown duluan, mereka masih sama-sama menuju juga, tapi Tuan Tuke dia berhenti sejenak untuk mengkontrol lagi area belakangnya, backline-nya aman atau enggak, pasti dipantau juga karena terpantau Ravenclaw. Itu juga udah mulai terkikis perlahan tapi pasti HP damage-nya. Oke, kita bakal juga dengan zona yang mental ke bagian utara. Setengah lebih ini perairan, yang berarti kita bakal melihat cukup banyak tim nantinya harusnya mulai mengisi perairan-perairan yang ada. Tapi kita bakal pindah kali ini menuju ke arah Cypher nih, dimana dari Ion dan juga dari tim RRQ melihat beberapa tim sedang melakukan rotasi. Infinity mengambil posisi tepat di depan RRQ. Dan Asa hampir mendumbangkan pemain, yaitu Nuzi, tapi gagal mendapatkan target yang dia incar. Betul, di bagian belakang juga tidak ketinggalan, ada Dingus juga yang udah mulai join the fight, mengamati pergerakan demi pergerakan dari tim Infinity, dari Ion, dari EVOS juga. Misery juga masih berusaha untuk mengambil alih area mereka masing-masing. Rumah roti dimainkan saat ini, berusaha untuk membuka visionnya kembali, tapi Nest demi Nest dilontarkan dari Asa, berusaha untuk mendapatkan satu persatu knockdown dari tim Infinity. Wah, BN kali ini bakal terlihat fight, Box juga terlihat fight. Tampaknya zona kita keempat bakal memakan cukup banyak korban. Tapi granat di Kokang apakah bakal connect? Ternyata kejauhan granatnya. Tapi Cuacong bakal tertumbangkan juga kali ini, dan Namshin harus kali ini beradu kembali Aim. Yang dimana kali ini nggak jadi bisa nge-HBD lawan yang mainkan dia yang tertumbangkan. Box masih utuh dengan keempat player mereka yang masih aktif, mulai nge-pressure ke arah tim Eagle Esport. Betul, saat ini Eagle yang benar-benar dirontokin banget posisinya oleh Box Gaming, dan mungkin akan kembali lagi bertumpahan lagi satu persatu korban dari tim Eagle Esport. Cuacan juga di bagian luar itu tertahan banget, sulit dijadikan sebuah jalur evakuasi apabila Tuan Tuke dia berinisiasi untuk mengambil ritmenya untuk bisa merevive posisi seorang Cuacong. Yap, ini posisi cukup berbahaya, tapi di lain sisi dia bakal lihat dari seorang Trisme atau Trust in Me sudah mulai terlihat dan meratakan tim Eagle Esport dengan kehilangan hanya satu pemain mereka. Ya betul, dan sekarang lihat bahkan dari Box juga seperti kata Flo harus kehilangan satu player mereka. Di bagian luar juga udah mulai banyak banget tim-tim yang selalu lelang, bahkan Tem Entertainment juga tidak luput dari POV angle seorang KF dilemparkan Molly, ditahan juga, masih predik itu nih ya, Molly-nya dilontarkan, tapi untungnya masih belum bisa mendapatkan beberapa knockdown yang mungkin ditargetkan oleh seorang KF. Iya, ini zona yang sulit banget karena pantai tersebut itu beda sama pantainya Very Pier. Yang ada cekungan, ada tank, ada beberapa bangunan yang bisa melindungi mereka. Ini enggak, ini rata pantainya. Rata. Mau nggak mau mengandalkan forting, tapi seberapa lama kita bisa bertahan di balik fortingan kita. Betul, dan untuk mereka keluar dari servernya itu sendiri pasti butuh effort lebih juga kalau misalkan dia menjadi tim yang dulu-duluan pergi, ditembakin sama bagian belakangnya juga Kak Flo. Yap, itu bakal jadi PR yang cukup berat, tapi di lain sisi RRQ tinggal menyisakan satu player mereka. Ion masih ada 3 player mereka, dan EVOS juga masih ada 3 player mereka. Sejauh ini baru satu tim dipulangkan ke arah lobby, tapi player individual cukup banyak nih yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Ya betul, dan bahkan dari RRQ tinggal satu player, Farang pun selamat tinggal satu player, dan sekarang ada 1v1 situation. Nampaknya dia seorang 3SP berhasil bisa menangkan Void yang mendapatkan lagi satu pecahan poin lagi untuk tim Box Gaming. Tapi ingat, masih ada lagi rekan-rekan lainnya ataupun tim-tim lain yang berusaha untuk mendapatkan area ternyaman. Mereka saat ini bahkan dari tim Secret juga tidak luput dari jangkauan tim Hail Die Hard. Berhasil bisa mendapatkan satu buah tumbangan poinnya ke tim Secret kali ini. Iya, Die Hard terus memberikan kali ini spray menuju ke arah tim Secret, tapi Box juga mengganggu tim Secret. Tampaknya 2 tim mengincar tim Secret kali ini. Dari Kid maka one on one situation, tapi Bensu kali ini tampaknya masih bermain dengan hati-hati, tapi dia yang malah kena geprek oleh lawannya. Dan sekarang Kid bisa menjaga posisinya dengan cukup baik, tapi di tengah-tengah ladang yang begitu terbuka. Zona sudah mental kembali, tampaknya dari Box juga tim Secret harus mikir apakah worth it gue tahan-tahan di pinggir zona. Betul, karena Chopper juga bernahan di bagian luar, tunggu Box Gaming bergerak, baru dia akan melayangkan beberapa tembakan untuk bisa mendapatkan satu persatu targetnya. Die Hard saat ini juga masih ada di posisi yang sama, tapi mereka masih butuh waktu lagi untuk mereka bisa masuk ke bagian circle 130 meter jarak yang harus tempuh oleh Hell, tapi Infinity Gatani juga dapat melihat kesempatan untuk memecah lagi poin demi poin untuk tim Infinity. Wah, tampaknya granat yang dilontarkan oleh berbagai tim dapatin target yang berbeda-beda. Zona menuju ke bagian open field tentunya membuat banyak tim yang harus keluar dan langsung menuju ke arah zona kita yang selanjutnya. Chopper masih bertahan di pinggir jalan menggunakan smoke sebagai tembok dia. Masih mengincar Box, masih mengincar TS. Tapi lihat Chopper begitu baik, begitu pede main di pinggiran zona.
Wow, dan juga nampaknya Kit nggak bisa bertahan karena jepit dari kedua tim yang berbeda dan tim Secret juga harus puas di posisi yang ke-14. Tapi Zerverny masih terjadi penumpukan atas 1, 2, 3, 4 tim masih stay di bagian Zerverny. Bahkan Ion juga mungkin akan langsung mendapatkan beberapa poin lagi karena Voldemort itu akan curi pressure nampaknya oleh ketiga player sekaligus dari tim Ion. Kayaknya Ion nggak tahu deh ada Voldemort. Nggak tahu. Mereka lebih fokusnya tuh ke arah Infinity. Dan Voldemort pun tahu, kayak ini orang nggak maju-majuin gua. Kayaknya mereka nggak tahu ada gua. Gua HBD aja. Karena sekarang Voldemort nggak bisa gerak kemanapun, mau nggak mau dia cari poin-poin tambahan dari eliminasi. Iya betul, dan bahkan kita tadi juga mendapatkan penglihatan cuplikan dari bagian pesisir pantai itu udah mulai rame banget. Dan bahkan di bagian Severy juga udah mulai kembali lagi pecah fight-nya karena mereka mau nggak bisa tahan-tahanan lagi. Karena Blue Zone yang kelima udah mulai semakin sakit lagi. Waktu juga udah mulai semakin menipis, tapi Misery mendapatkan knockdown-nya ke tim BN United. Oke, kita bakal lihat zona yang sudah mulai menipis lagi, mulai mengikis nyawa player demi player. Ini baik banget nih, tim yang masih ada di pinggiran zona, termasuk juga dari tim Ion yang ada dalam posisi yang sangat berbahaya. Sekali masuk zona, ini tumbang semua. Iya betul, dan sekarang dari Nuzi juga nampaknya masih menahan di bagian belakang satu buah area seng untuk bisa memberikan coveran. Tapi bagian belakang Norman juga join the fight dari Time Entertainment dan EVOS. Nice try untuk Indonesia, puas di posisi yang ke-12. Silence nampaknya masih berusaha untuk membungkam juga posisi dari Ion, tapi mereka nampaknya yang terlebih dahulu mengambil inisiasi. Dua player rotasi ke Pound dan juga Silence menahan di bagian belakang. Infinity juga masih tertahan dan nice try lagi-lagi untuk Indonesia. RRQ puas di posisi yang ke-11. Oke, tinggal kali ini Ion yang bertahan dengan dua player mereka. Apakah mereka bisa maksimalin posisi mereka? Misery lompatin Silence dan dibungkam langsung kali ini. Tapi dari Ion nggak bisa berlari begitu saja. Mereka pun terjepit kali di area rumah di mana pinggiran zona. Sudah ditunggu banyak sekali tim-tim yang berbeda. Misery bakal menuju ke arah pantai, mau coba cemplungin kendaraan. Dimajuin tapi baginya gagal mendapatkan target yang diincar. Rocky pun nggak bisa kemana-mana dan akhirnya pulang oleh Blue Zone. Nice try untuk ketiga wakil dari Indonesia. Wow, ini memang zona yang sangat amat merepotkan. Banyak banget tim, mereka sulit untuk keluar lagi, masuk sulit, keluar lebih sulit lagi. Dan saat ini dari Megamind juga masih mengkontrol di bagian belakang, belum masuk bagian circle, tapi bagian pesisirnya juga udah mulai padat. Dari Judo, mereka masih cukup nyaman, masih cukup santai, tapi udah mulai benar-benar low banget. Dan lihat begitu banyak player-player yang berenang-renang berusaha untuk mendapatkan placement tertinggi untuk timnya masing-masing. Iyap, ini udah jadi ajang berenang-berenangan, tapi nggak lama sih. Ini ikan-ikan nggak bakal lama bertahan ya, karena zona kembali menuju ke arah daratan. Betul-betul. Mereka harus kembali kali ini untuk menuju ke daratan alam aslinya mereka. Menghindari perairan, tapi dari Bacon pun terus diincar oleh Hale. Yang punya high ground advantage, tapi malah kehilangan sementara dua player mereka. Betul, dan saat ini trade-off juga terjadi antara Hale dan juga Bacon. Hale nggak bisa masuk begitu aja karena kita bisa sama-sama melihat dari Bacon juga memberikan perlawanan terus-menerus. Bahkan dari Dingos, Atheis juga nggak bisa bertahan dengan adanya beberapa explosion. Kali ini Megamind mungkin akan memutar kembali otaknya dengan pemikiran cukup besar. Bahkan Chopper terculik juga di bagian luar dari Aum Style, benar-benar mengaum banget. Saat ini mendapatkan satu persatu, bahkan kosong juga terjadi. Judo Line for Rival terpulangkan posisinya oleh Time Entertainment. Iyap, tapi lihat gak cuma Tem yang pulang. Satu persatu tim juga mulai dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Hale menyusul kali ini 6 tim tersisa, 14 individu yang bertahan. Dan Bacon lah tim yang paling lengkap saat ini. Wow, masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka. Time Entertainment juga mereka masih standing strong kali ini. Mengambil area pesisir dan di balik satu buah compound. Bacon masih terus memberikan pressure juga. Bahkan Frankie tertangkap juga di bagian luar lainnya, dikoleksi menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Bacon yang semakin menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi mereka. Iya, tapi lihat dari seorang Sunda bakal langsung mencari target-target juga dia menggunakan M16. Tapi ini zona yang begitu open. Lihat tengah-tengah jalan, pinggiran jalan. Nggak banyak tempat untuk ngumpat. Dan dari Vampire Esports masih bertahan di perairan. Apa kita bakal melihat dari Bacon Time kembali menuju ke arah zona untuk melakukan forting, atau akankah mereka menggunakan high ground advantage di ujung-ujung dari zonanya untuk memaksimalkan firepower mereka? Betul, split position dilakukan, split focus juga dilakukan oleh Bacon. Kali ini nampaknya dari Aumstar menjaga barrier paling depan untuk tim Bacon. Dari Dark juga nampaknya udah mulai terkikis lagi, perlahan lebih pasti HP-nya udah mulai semakin sulit lagi. Pergerakan dari tim The Xavier yang diganggu terus-menerus Vampire. Nampaknya Vampir kita udah mulai naik ke bagian daratan, tapi ternyata juga posisi mereka disulitkan karena tim terus memberikan beberapa counternya. Begitu pula dengan The Xavier juga masih menjepit posisi dari tim Vampire. Granada connect, akhirnya ada penyusulan kembali menuju ke arah Onzen yang langsung tertumbangkan. Morman menjadi player terakhir bagi tim Tem untuk bertahan kali ini, tapi di lain sisi dari Bacon, Ice bertahan juga
juga kali ini. Tapi dari Sundas bakal langsung melakukan confirm dan memulangkan pemain-pemain dari tim TEM. 4 tim tersisa, 7 individu masih alive dari Bacon. Standing strong, 4 players mereka. 4 lawan 1 lawan 2. Ya betul, dan ini dari kuantitas player jelas diunggulkan oleh tim Bacon. Dari BN United mereka juga terus memberikan perlawanan. Set up smoke juga diberikan untuk bisa memblocking visionnya ke bagian arah tim Bacon. Tapi lihat di ngol, satu play terakhir mereka Baby Kim masih bisa sneaking di bagian belakang, mengendap-endap untuk bisa masuk lagi ke bagian circle yang sedikit lagi jaraknya untuk seorang Baby Kim. Tapi Naze connect Capone mendapatkan satu player dari tim Bacon. Short teaser tumbangkan dan kita bakal lihat dari Capone dan juga Sundas bakal nge-push ke arah Bacon yang tadi terlihat begitu dominan. Sekarang di pressure dari pinggiran zona. Zona pun mental menuju ke arah tengah-tengah jalan yang berarti Bacon harus reposition kembali. Betul, tapi nampaknya dari Ice juga langsung menginisiasi lagi dengan mengokang nade, dilontarkan granat yang kedua kalinya, berusaha untuk menyentuh posisi dari seorang Capone dan itu dia splash damage-nya mengurangi 1/4 HP untuk individu seorang Capone. Tapi Baby Kim sabar aja. Tinggal nunggu fight antara Bacon dan juga BN kelar karena pasti Bacon mengarahkan full fokusnya ke tim BN United. Iya, tapi BN nggak disangka-sangka dengan 2 player saja membuat tim Bacon bener-bener kerepotan. Sampai mereka sulit bergerak kemanapun. Dan sekarang dari pemain Dingus kali ini ya, tinggal berharap kayak please ini 2 tim pecah fight, tumbang-tumbangan, sisa 1 player, go spray, go chicken. Ya, betul-betul. Itu kayak skenario terbaik di otak dia sekarang nih. Pasti, betul banget. Dan juga kita bisa melihat juga animasi utility yang masih mereka berikan. Tapi lihat Aum Style, dia menyadari mungkin bagian area posisinya masih nggak aman untuk bisa kita lepaskan. Masih ada satu player yang bersembunyi menjadi ninja di bagian belakang, itu dia seorang Baby Kim dari perwakilan tim Dingos yang dimana 1 player tersisa untuk timnya. Wah, tapi terlalu terbuka, ternyata skenario terbaik berbanding dengan skenario terburuk untuk tim Dingos kali ini. Betul, dan 4v2 situation kembali lagi terjadi. Ini berfight yang getol banget, bahkan Capone ternyata terjadi. Tinggal play terakhir untuk tim BN United. Sundas mampukah bisa menahan gempuran dari ketiga player tim Bacon. Bahkan Nets dilontarkan, trap grenade dilakukan. Saat ini upaya revive juga sedang dilakukan, tapi Zonoas juga udah mulai membuka posisinya untuk terlihat kembali informasinya oleh tim Bacon. Oke, dari Zonoas terus di pressure, lemparan Molly. Coba untuk membatasi pergerakan dari tim Bacon, tapi dengan 3 player masih bertahan. Tinggal tunggu waktu nih, tinggal tunggu waktu dari Sundas bakal di pressure. Dan itu dia, winner chicken dinner.